lahir sebuah kesadaran yang sungguh-sungguh serius, baik itu dari kami di politik sebagai pengemban aspirasi rakyat, dan termasuk dari pihak pemerintah untuk bagaimana melakukan upaya perlindungan terhadap para pemegang polis asuransi. Indonesia ini sebagai negara emerging market, di mana mengalami middle bonus demografi yang sangat luar biasa, middle income revenue masyarakat ini perlu investasi dan perlu kemudian mereka mengamankan kesehatan, mengamankan portofolio pendidikan anak-anak, dan mengamankan kemudian masa pensiun mereka, maka industri asuransi ini menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Lah, ketika kelompok ini harus diberikan perlindungan, maka harus disiapkan payung hukumnya. Payung hukumnya adalah seperti common practice di banyak negara, di mana polis asuransi itu dilindungi. Nah, jenis polis asuransi yang dilindungi juga ada kriterianya. Dan kemudian bagaimana cara kemudian perlindungan itu dijalankan oleh negara melalui lembaga penjamin simpanan yang membidangi polis asuransi, juga disiapkan regulasi yang memadainya. Lah, karena apa? Industri asuransi ini memegang peran yang sangat penting di dalam sebuah ekosistem industri jasa keuangan. Karena di sana dikelola dana yang sangat besar, bisa menjadi sarana investasi di pasar modal, pasar uang atau pasar surat berharga, sehingga apa? Memberikan upaya-upaya pendalaman yang memadai di sektor keuangan. Nah, ini kalau kemudian tidak ada upaya yang terintegrasi, bagaimana membangun sebuah ekosistem di mana para pemegang polisnya merasa secure, merasa aman, sehingga nanti mereka akan, bagaimanapun juga saya tetap akan melakukan pembelian polis untuk polis yang pertama, setelah itu polis jenis ini, polis itu, yang akan justru menghidupkan industri ini. Nah, kalau mereka diberikan perlindungan, saya yakin ke depan industri asuransi kita akan sangat kuat, kemudian berkembang sangat grooming, kemudian masyarakatnya, para pemegang polisnya, yang ini adalah sebagian dari upaya perlindungannya berjalan, saya yakin ini akan menjadi sebuah ekosistem yang akan tumbuh berkembang dengan sangat pesat ke depan. Baik. Pak Misbakun, realisasi dari kesadaran ini akan dituangkan dalam poin-poin seperti apa di RUU PPSK? Nah, poin-poinnya nanti akan ada masa transisi, akan ada pemberian mandat baru kepada lembaga penjamin simpanan yang selama ini adalah menjamin simpanan nasabah bank, nanti akan menjamin nasabah pemegang polis asuransi. Nah, jenis polisnya seperti apa, rating asuransinya seperti apa, nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah yang maupun peraturan LPS yang akan dikonsultasikan dengan DPR atau dibuat tanpa konsultasi. Sedang dirumuskan saat ini. Nah, upaya ini adalah untuk apa? Memberikan penguatan dari sisi regulasi. Sebenarnya di Undang-Undang Asuransi itu sudah ada amanat untuk melakukan penjaminan polis asuransi, tapi memang harus dengan undang-undang. Nah, dengan adanya undang-undang ini, maka kita buat secara spesifik bahwa mandat lembaga penjamin simpanan diberikan mandat baru, tambahan mandat baru, yaitu mengenai pengelolaan penjaminan simpanan. Bagaimana nanti membayar iurannya, bagaimana proses klaimnya, bagaimana kemudian itu nanti akan diatur lebih lanjut. Tetapi yang pasti kita sudah memberikan pemberian mandat baru tersebut. Baik, Pak Misbakun, sebenarnya sudah bertahun-tahun RUU ini selalu dibahas terkait dengan lembaga penjamin polis, tapi tidak pernah juga ada ujung yang akhirnya bisa kita nikmati bersama begitu. Apa yang menjadi kendala? Karena begini, di Undang-Undang Asuransi itu harusnya kan masa 3 tahun itu 2017. Tetapi harus dibentuk dengan undang-undang. Dibentuk dengan undang-undang. Lah, sekarang dengan dibentuknya undang-undang ini, ada Undang-Undang P2SK, penguatan dan pengembangan sektor keuangan,
sebuah proses undang-undang secara omnibus law ini nanti akan membahas masalah tersebut. Nah, ini undang-undang sudah ada dan kita di DPR sedang berusaha melakukan akselerasi percepatan bagaimana undang-undang ini bisa selesai dengan segera dan kemudian penjaminan polis asuransi itu bisa terwujud. Dan ini kita sudah masuk kepada tahap-tahap akhir pembahasan substansi pasal demi pasal di tim perumus dan tim sinkronisasi. Jadi ini sudah pada tahap paling ujung masalah teknisnya kita selesaikan. Nanti akan ada raker dengan Menteri Keuangan untuk mendapatkan laporan dari Panja, kemudian persetujuan, setelah itu tingkat 1 dan persetujuan di tingkat 2. Pak Misbakun, artinya selama ini yang menjadi kendala untuk terwujudnya LPP ini adalah masalah payung hukum atau undang-undangnya saja, atau Anda melihat sebenarnya banyak hal lain yang harus dibenahi juga? Ini kan kalau kita ngomong mengenai kewenangan masalah penjaminan polis asuransi. Nah, ini kan hanya menyelesaikan salah satu masalah. Masalah-masalah yang lain juga kita siapkan bagaimana perusahaan asuransi ini harus menginvestasikan, dana pensiun harus seperti apa. Ini semuanya ada di Undang-Undang P2SK. Nanti masyarakat bisa tahu setelah undang-undang disetujui dan dipublikasikan, isinya seperti apa. Harapan kami di DPR sebagai pembuat undang-undang, pembentuk undang-undang bersama pemerintah, karena undang-undang ini adalah inisiatif DPR, kita berharap ini akan menjadi benar-benar memberikan penguatan dan pengembangan sektor keuangan, baik itu dari sisi regulasi pihak otoritasnya, kelembagaannya maupun industrinya. Gitu.